Jadi kita ini karena Kamis itu sempat libur ya. Kalau mata kuliah lain itu mungkin yang ke-11 sudah. Soalnya kayak di Mektan itu pertemuan ke-11. Kita ini karena sempat libur, jadi di Simari kan baru pertemuan ke-10 ya. Dengan minimal 14 kali dan UAS kita tanggal 1 Juni dijadwalkan. Jadi UAS itu dijadwalkan tanggal 1 Juni, nilai terakhir masuk 16 Juni. Jadi insya Allah bisa lah kita memenuhi minimal 14 kali. Meskipun yang di Simari itu sebenarnya kalau saya setkan di Simari itu kita 14 dengan UAS ya. Kalau di Simari saya set 14 dengan UAS ini sebenarnya. Jadi kita lihat lah, mungkin bisa 14, 15 sama UAS. Nah UASnya 1 Juni masih sempat. Saya ngitungnya kemarin minggu ke-14 itu pas minggu setelah kita libur lebaran itu kita baru masuk. Saya bisa insya Allah. Oke, saya coba share screen dulu materinya. Ini sudah kelihatan? Tekanan tanah kolom? Kelihatan Pak. Oke, baik. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi minggu kemarin kalian sudah bicara Renkin ya, dan ada tugasnya juga. Saya tadi belum ngecek di Simari sih, tapi saya yakin kalian sudah. Jangan lupa absen juga. Jadi Renkin itu untuk dinding yang permukaannya lurus ya. Jadi dinding beton, cantilever wall atau contractor wall. Sedangkan dinding gravity wall sama semi gravity wall, dinding pasangan batu, karena permukaannya itu miring, maka itu kita nggak menggunakan Renkin, tapi kita menggunakan ini yang hari ini kita bahas, yaitu kolom. Jadi kolom ini untuk dinding yang permukaannya miring. Kalau untuk Renkin itu permukaannya lurus. Jadi kalau di kolom sendiri, asumsinya yang digunakan tanahnya dianggap satu lapis ya, dianggap sama, isotropik dan homogen. Kemudian permukaan runtuh miring lurus ini seperti yang dilihat di sini. Di gambar sebelahnya nih ada retaining wall. Jadi ada retaining wall ini miring lurusnya ini, keruntuhannya yang terjadi. Jadi yang ada sudut P-nya ini. Dan ini kan dilihat, kalau kalian lihat di sini sudut dinding yang di sini tuh enggak 90 derajat, nih ada sudut alfa di sini. Jadi dindingnya ini miring sedikit 90 derajat alfa. Meskipun keruntuhan lereng itu sebenarnya kan pasti dia enggak rata kan, enggak lurus, ada agak melengkung dikit. Tapi untuk perhitungan penyederhanaan kita anggap dia runtuhnya miring lurus. Kemudian keruntuhan baji adalah rigid body, jadi keruntuhannya seperti ini tanahnya. Kemudian permukaan tekanan tanah adalah miring. Nah, permukaan tanah di belakangnya dianggap miring. Karena untuk kolom, kalau Renkin kemarin kan bisa lurus, bisa miring. Kalau kolom dianggap miring. Kemudian dinding geser mengalami tekanan permukaan akibat adanya dorongan tanah tadi. Dan keruntuhan kita bicaranya 2 dimensi ya, kita nggak bicara 3 dimensi di sini. Dan dianggap tanah tak berkohesi. Nah, kenapa tanah tak berkohesi? Karena biasanya kalau kita bikin dinding penahan tanah, itu biasanya kita bikin dinding penahan tanah dulu, baru kita timbun dengan material baru. Dan material timbunan itu jarang lempung. Biasanya campuran, jadi pasti ada pasirnya, sehingga termasuk cohesionless soil. Nah, kecuali kalau misalnya ada kasus-kasus, misalnya ada lereng runtuh kita perbaiki, nah itu mungkin ya, itu mungkin di tanah aslinya bisa lempung. Nah, jadi ini asumsi-asumsi yang digunakan, tanahnya isotropik dan homogen, permukaan runtuh miring lurus, keruntuhan baji adalah rigid body, kemudian permukaan tekanan tanahnya miring, dinding geser di permukaan, kemudian kita meninjaunya arah 2 dimensi, X dan Y aja, dan tanahnya kita anggap tanah tak berkohesi atau cohesionless soil.
karena itulah material timbunan. Nah, jadi kita sama seperti di Rankine, jadi kita belajar dulu bagaimana menghitung koefisien tekanan aktif dan pasif di kolom. Jadi berdasarkan gambar ini, kalau kita ketahui ada W itu adalah berat tanah di bidang runtuh, ini itu adalah ini. Nah, ini kita potong yang A ini kita. Nah, yang ini W. Jadi ini kalau dari garis A ini kita tarik garis lurus ke atas, maka akan terbentuk segitiga ini, di mana ini A, yang poligon apoksesnya ini A, ini B, nah ini pemotongannya di situ. Sehingga kalau W adalah berat tanah bidang runtuh, yaitu di sini sama dengan gamma dikali luas ABC, gamma kali luas ABC-nya ini tanah yang runtuh yang mengalami pergerakan. Dan luas ABC adalah setengah AC kali BD karena 90 derajatnya di sini ya. Maka 90 derajat di sini ya. Ini tengah AC kali BD setengah alas kali tinggi. Dan sudut BD itu adalah AB sin alpha plus Pi. Untuk mengetahui berapa BD ini adalah AB, sisi AB dikali sinus alpha plus Pi sudutnya ini. Maka AC, panjang AC adalah panjang AB dikali sinus alpha plus beta dibagi sinus pi min beta. Atau dan di sini AB sendiri adalah AB ini adalah H dikali sinus alpha. Jadi kita berbicara segitiga ini aja masih. Jadi kalau W itu berat bidang runtuh sama dengan gamma kali luas ABC. Luas ABC ini yang bergerak. Ini kalau kita potong seperti ini. W-nya arah ke bawah jadi ya, W-nya arah ke sini. W itu di mana-mana tetap ke arah gravitasi. Sedang luas segitiga ABC ini adalah setengah kali alas kali tinggi. Alasnya AC, tingginya BD, setengah kali AC kali BD, dan tinggi BD itu adalah AB kali sin alpha plus B, maka alasnya AC, kalau rumus ini kita balik, AC adalah AB kali sinus alpha plus beta dibagi sinus Pi min beta, dan AB sendiri adalah H per sinus alpha. Nah, dari situ kita ketahui berat tanah tadi adalah gamma kali luas segitiga. Sehingga W sama dengan gamma kali A, sama dengan gamma kali H kuadrat per 2 sin kuadrat alpha, sin alpha plus Pi, sin alpha plus beta per sin Pi min Pi. Maka diperoleh langsung ke bawah ini, PA atau tekanan tanah aktif A sama dengan gamma H kuadrat per 2 sin Pi per 2 sin kuadrat alpha sinus alpha plus Pi sinus alpha plus beta per sin Pi min D sin Pi min Pi per sin 180 min alpha min Pi plus gamma di sini. Ini rumus ini tidak perlu kalian hafalkan ya. Karena nanti kalau sudah di lapangan kita pasti buka buku. Jadi nggak perlu dihafalkan ini. Yang penting kalian tahu ini kalau ditanya ini datangnya dari mana? Ini datangnya PA ini adalah dari breakdown dari luasan tanah yang ada di sini. Luas tanah ini ada W ke bawah, kemudian kita cari PA-nya. Nah, PA-nya mana? PA-nya itu karena dia ini kan miring, maka PA-nya tidak tegak lurus karena bidangnya miring, PA-nya seperti ini. Nah, searah garis yang ini. Sehingga makanya banyak sudutnya di situ. Sehingga di sini menurut kolom, maka PA, tekanan tanah aktif di A, PA tekanan tanah aktif adalah gamma kali H kuadrat per 2 sin kuadrat alpha dikali sinus alpha plus Pi sinus alpha plus beta dibagi sin Pi min beta dikali sin Pi min Pi per sin 180 min alpha min Pi plus sin sigma sin. Nah, ini PA. Sedangkan KA-nya sendiri adalah koefisien tekanan tanah aktif kolom adalah sin kuadrat alpha plus sigma per sin kuadrat alpha sin alpha min sigma dikali 1 tambah akar sin Pi plus sigma sin Pi min beta per sin alpha min sigma sin alpha plus beta kuadrat. Nah, ini kalau kondisi dindingnya miring dengan sudut kemiringannya alfa. Coba lihat sini. Alfanya mana? Ini alfa. Sigmanya yang mana? Ini sigma. Nah, jadi garis
gaya terhadap dinding terhadap garis horizontal di sigma di sini. Apalagi yang nggak ada P. Ya. P-nya mana? Ini P peruntuhan. Nah, beta yang mana? Beta sudut yang di atas. Sedangkan yang ini yang mana? Ini adalah sudut geser dalam P-nya. Itu kalau dindingnya miring. Tapi kalau dinding yang tadi alpanya itu adalah 90, maka jika betanya sama dengan 0, kalau ternyata tanah di perbelakangnya sama dengan 0, tanah di atas dindingnya rata, alpanya sama dengan 90, dindingnya tegak lurus, dan sigmanya sama dengan 0, gayanya tegak lurus, maka koefisien tekanan tanah aktif kolom itu sama dengan koefisien tekanan tanah Rankine. Di mana kita ingat sendiri, Rankine, tekanan tanah Rankine adalah Ka sama dengan tangan kuadrat 45 min Pi aksen per 2. Nah, jadi kalau misalnya ininya flat, gak datar, ininya siku di A, dan gayanya tegak lurus, maka kolom tadi berubah menjadi Rankine. Tapi kalau dengan semua kemiringan yang ada ini, ada sudut alfa yaitu kemiringan dinding, sudut Pi yaitu kemiringan lereng, kemiringan keruntuhan lereng, sigma adalah kemiringan gaya, dan beta adalah kemiringan permukaan tanah, maka koefisien kolom tadi menjadi Ka sama dengan sin kuadrat alfa plus sigma per sin kuadrat alfa kali sin kuadrat alfa min sigma dikali dalam kurung 1 tambah akar sin Pi plus sigma sin Pi min beta per sin alfa min sigma sin alfa plus beta kuadrat. Ini adalah koefisien tekanan tanah aktif oleh kolom untuk dinding berpermukaan miring, bersisi miring, yaitu gravity wall biasanya. Nah, kalau pasifnya gimana? Pasifnya sendiri, nah, tetap melihat segitiga tadi, tapi karena pasif itu gayanya berlawanan, maka W adalah setengah gamma H kuadrat Kp, dan W adalah gamma kali A. Maka di sini gaya pasifnya PP-nya adalah W sin Pi plus Pi per sin 180 min alpha min Pi min sigma. Nah, jadi atasnya plus, bawahnya min semua. Jadi tekanan tanah pasif oleh kolom adalah W sin Pi plus Pi per sin 180 min alpha min Pi min sigma. Nah, kalau tadi koefisien tekanan tanah aktif Ka-nya ini, sekarang kalau pasifnya Kp, menurut kolom Kp-nya adalah sin kuadrat alpha min Pi per sin kuadrat alpha sin alpha plus sigma dikali 1 min akar sin Pi plus sigma sin Pi plus beta per sin alpha plus sigma sin alpha plus beta kuadrat. Ini adalah tekanan tanah pasif menurut koefisien tekanan tanah pasif menurut kolom. Nah, kalau seperti tadi, kalau betanya ini 0, alfanya di 90, dan sigmanya 0, maka koefisien tekanan tanah pasif kolom itu sama dengan Rankine, yaitu yang Kp sama dengan sin kuadrat alpha min Pi per sin kuadrat alpha sin alpha plus sigma dikali 1 min akar sin Pi plus sigma sin Pi plus beta per sin alpha plus sigma sin alpha plus beta kuadrat ini menjadi, ini Kp seharusnya ya. Kp sama dengan tangan kuadrat 45 plus Pi per 2. Kp seharusnya. Nah, jadi itu. Ribet kolom ini, ribet karena banyak sudutnya. Jadi kalau kalian mau enak ya waktu mendesain, karena ini pasti desain barang baru. Jadi kalau kalian mau mendesain dinding penahan tanah, ya bikin aja yang permukaannya rata, ininya 90. Pasangan batu bisa, Pak. Sebenarnya pasangan batu bisa kita bikin dia rata. Tapi kan karena pasangan batu itu mengandalkan berat sendiri, kalau nggak rata dia akan agak jomplang jadinya. Nah, itu di situ. Nah, ini kalau menurut metode bisa juga dilihat dengan metode grafis. Di sini ada active force-nya, ada well movement, ini juga ada W. Dimana seperti kita bicara dinding stabilitas lereng, jadi dibikin pias. Di situ. Sehingga dianggap itu seperti metode Coleman di sini. Nah.
Tapi saya sendiri selama di lapangan nggak pernah menjumpai orang yang menggunakan cara grafis ini. Jadi ini sekedar kalian ketahui aja. Biasanya kita ngitung. Jadi misalnya grafis, contoh kalau grafis metode kolom, maka ini kita gambarkan dulu penampangnya. Ini ada dindingnya dan kita gambarkan semua sudutnya secara skala. Lalu tanah bidang runtuh itu dibagi menjadi segmen-segmen kecil, kemudian dihitung beratnya. Ini kan asalnya ABC, ABC3. Kita bikin menjadi ABC1, terus ABC2, ABC3 sampai ABC ke N di situ. Baru kita hitung. Sama seperti Coleman, jadi ini dibagi-bagi ABC1, ABC2, ABC3, kemudian berat tersebut setelah diplot pada garis BD, kemudian ditarik garis tegak lurus BD. Ini garis BD-nya, tegak lurus garis BD yang memotong bidangnya. Kemudian tarik sejajar BD menyinggung titik tersebut sehingga didapat besar tekanan tanah aktifnya. Jadi ini habis dibagi AC1, AC2, AC3, AC4 misalnya, yang awalnya kan AC, A, B, C4, maka dari sini kita buat garis BD tadi. Kemudian kita bikin tegak lurus ke tiap bias. Dari situ dihubungkan titik-titiknya. Kemudian buat garis sejajar BD yang menyinggung garis tersebut. Nah itu. Ini jadi ada B aksen D aksen ini. Ini yang perhubungkan ke sini. Nah, baru di sini didapat besar tekanan tanah aktifnya yaitu sebesar dari garis singgung sini sampai ke sini berapa sentinya. Nah, makanya dia harus skalatis di sini. Ini sama metode Coleman sama tadi, cuman bedanya kan bentuk segitiganya sama. Ini sekedar diketahui saja, tapi karena saya sendiri selama ini nggak pernah ketemu orang kalau di pekerjaan pakai yang grafis ini. Nah sekarang kapan mau pakai kapan mau pakai kolom, kapan pakai Rankine? Yang jelas satu prinsipnya, Rankine itu prinsip dasarnya adalah untuk dinding lurus 90 derajat dengan permukaan tanah datar atau miring bisa. Kolom itu untuk dinding yang tidak 90 derajat, dinding penahan tanah sisinya. Dan permukaan belakang miring. Sehingga jadi secara umum kolom itu untuk gravity wall, Rankine itu untuk cantilever wall dan counterfort wall di sini. Nah, tapi dinding miring itu bisa didekati dengan Rankine ya. Dinding lurus kolom tidak bisa. Jadi kalau kalian menguasai Rankine, kalian bisa ngerjakan gravity wall, bisa cantilever wall. Tapi kalau kolom, kalian nggak akan bisa ngerjakan cantilever wall, agak sulit. Nah, jadi Rankine itu dia bisa beradaptasi dengan permukaan miring. Contohnya seperti ini di gambar. Kalau kolom kan dia karena miring seperti ini. Nah, ini gravity wall seperti ini. Kalau kita mau kalau kolom, kalau permukaannya datar, permukaan tanahnya rata, maka dia seperti ini bentuknya. Yang di ini. Kalau permukaan belakangnya miring, ada sudut di sini, maka dia seperti yang di bawah, yang ke kiri bawah. Nah, kalau mau dibikin Rankine, maka kita anggap tanah yang ada di belakang garis putus-putus ini, yang WS ini adalah bagian dari dinding. Jadi kita anggap dindingnya itu trapesium. B, C1, sini. Nah, kita anggap dindingnya trapesium, di mana dinding itu adalah dinding penahan tanah dari gravity wall dan tanah di belakangnya. Sehingga kalau misalnya dinding miring kalau mau kita dekati dengan Rankine, kita anggap dinding ini lurus, yaitu ada tambahan segmen tanah di belakangnya ini, yaitu WS. Sehingga dinding penahan tanahnya kita anggap WC tambah WS. Dan bentuk dinding tanahnya adalah tidak trapesium sama kaki lagi seperti ini, tapi trapesiumnya yang salah satu sisinya adalah siku-siku. Kalau kita anggap sini, kita bisa menggunakan Rankine. Atau kalau permukaan tanahnya miring ya sama, kita anggap dia miring seperti ini itu. Tapi secara umum Rankine itu untuk cantilever wall dan counterfort wall, sedang kolom untuk gravity wall. Nah, ini ada contoh. Misalnya ada seperti ini. Ini alpanya 90, kita anggap jadi dinding tegak ya. Betanya 15 derajat, sigmanya kita ketahui 15 derajat. Ada pi, sudut geser tanahnya adalah 34 derajat dan gamma 19 kN. Berapa PA? Maka untuk menghitung PA, KA sama dengan sin kuadrat alfa plus sigma per sin kuadrat alfa kali sin alfa min sigma kali 1 plus akar sin pi plus sigma sin pi min beta per sin alfa min sigma sin alfa plus beta kuadrat, yaitu sama dengan KA adalah sin kuadrat 90, alfanya karena dia tuh siku-siku 90 ya,
sin kuadrat 90 tambah 15 dibagi sin kuadrat 90 dikali sin 90 min 15 kali 1 plus akar sin 34 tambah 15 sin 34 min 15 dibagi sin 90 min 15 sin 90 plus 15 kuadrat. Nah, jadi ketemu KA-nya adalah 0,422. Bentuknya adalah segitiga miring seperti ini karena permukaan miring jadi segitiganya miring. Sehingga KA kita ketahui 0,422. PA adalah luas segitiga ini sama dengan setengah kali 8 kuadrat dikali 19 dikali 0,422. Hanya H kuadratnya kita pakai 8 di sini. Sehingga ketemu di sini adalah PA sama dengan 256,576. Ini adalah PA. Ini adalah contoh untuk menggunakan metode kolom. Jadi hitung KA-nya, PA-nya sebenarnya rumus PA-nya sama seperti rumus PA waktu Rankine kemarin. Nah ini kemarin kalian sudah mengerjakan bentuk ini dengan Rankine. Untuk minggu ini silahkan kerjakan bentuk ini dengan kolom. Kalau minggu kemarin kan sudah kalian selesaikan dengan Rankine, sekarang coba dikerjakan dengan kolom. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan untuk kolom? Jadi tugasnya tadi kalau kalian kan yang kumpul hari ini Rankine kan, bentuknya sama persis, kerjakan dengan kolom. Agak ribet kolom ini, agak ribet. Jadi kalau kalian betul-betul mendesain dinding baru, mending kita pakai Rankine aja. Jadi pakai beton, dinding beton, bikin 90 derajat, permukaan tanahnya dibikin rata. Itu akan jauh lebih gampang daripada kalian bikin gravity wall. Karena gravity wall ini kebanyakan gagal. Gagalnya kenapa? Karena kadang-kadang desain gravity wall nggak menghitung daya dukung, jadi tiba-tiba amblas dan lain-lain. Kalau cantilever wall, karena dia beton, biasanya kita secara otomatis kalau kita desain cantilever wall, kita kasih dia tiang pancang di bawahnya untuk megang. Nah, jadi daya dukungnya sudah teratasi di situ. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Untuk UASnya nanti ya PA tadi kalian gunakan untuk menghitung stabilitas. Jadi minggu depan kita bicara gaya luar. Minggu depan bicara gaya luar seharusnya ya. Terus nanti baru bicara stabilitas di situ. Silakan, ada yang mau tanyakan? Jangan lupa absen ya. Cukup jelas, Pak. Oke, baik kalau gitu tugasnya jangan lupa masih Excel chat juga. Karena kalian sudah mengerjakan yang Rankine kan gampang mengisi sketsanya. Oke, saya stop recording dulu.